Video ini direkam pada tanggal 26 Mei 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham BJBR. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Di luar saham BJBR ini, saya udah bikin bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Kalau Anda lagi buru-buru, Anda bisa ambil sekarang juga link akses bocoran saham-saham layak investnya. Saya taruh di deskripsi. Kalau lagi lowong, ambilnya nanti aja selesai nonton video ngitung valuasi saham BJBR ini. Kita masuk ke Excel. Saya menghitung valuasi suatu saham itu menggunakan proyeksi dividen 2024 ya. Ini tadi saya di prolog kan bilang gitu. Proyeksi dividen 2024 ada 3 suku kata, ada 3 kata. 2024 berarti dilaksana kayak 2024. Proyeksi berarti kita melakukan tebak-tebakan yang menggunakan data. Kalau sekedar nebak pakai feeling itu namanya nebak, tapi nebak pakai data itu namanya proyeksi. Nah, dividen apa? Nah, tinggal dividen itu apa? Dividen tuh gini. Jadi kan BJBR ini kan bank ya, perbankan ya, Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Dia jalanin bisnis dong ya itu kan bank kan. Nah, punya untung dong. Nah, untungnya tuh dibagiin nggak ke para investornya? Atau cuman dia telan sendiri, cuman masuk ke uang kas sendiri gitu. Contoh, 2019 dia punya keuntungan Rp148 per lembar saham. Dari 148, 94 dibagiin ke investornya. 94 itu 63% dari 148. 63% disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. 2019 DPR-nya 63%, 2020 DPR-nya 60%, 2021 DPR-nya 51%, 2022 DPR-nya 48%. Ya, ini udah terjadi nih. Pembagian keuntungan 2022 berarti udah dilaksanakan di 2023. Nah, itu udah terjadi DPR-nya 48%. Nah, tinggal kita memproyeksikan DPR untuk tahun 2023. Keuntungan 2023 yang akan dibagikan 2024. Nah, itu berapa DPR-nya? Saya harap Anda udah paham nih apa itu dividen dan apa itu DPR. Nah, sekarang untuk kita bisa dapat kisaran harga murah, wajar, dan mahal saham BJBR ini, kita butuh ngerjain 2 PR. 1, proyeksi labanya. Karena kan tadi dividen itu laba habis itu bahas DPR-nya gitu ya. Jadi pertama proyeksi labanya, yang kedua proyeksi DPR-nya. Cuman sebelum kita mulai ngitung harga wajarnya saham BJBR ini, mumpung Anda masih nonton, saya percayakan ke Anda untuk tekan tombol like dan subscribe. Thank you nih sebelumnya. Oke, mari kita kerjakan PR pertama. Q1 ke Q4, kuartal 1 ke kuartal 4. Berapa perubahannya? Untuk menjawabnya, kita lihat data-data 4 tahun terakhir. 2019 Q1 ke Q4 naik 270%. 2020 Q1 ke Q4 naik 305%. 2021 Q1 ke Q4 naik 324%. 2022 Q1 ke Q4 naik 286%. 2023 nih Q1 ke Q4 naiknya berapa persen? Atau kalau turunnya berapa persen? Untuk naik dan turun saya lebih milih naik ya, karena 4 tahun terakhir positif semua. Jadi besar kemungkinan ini juga biru. Ya, kecuali ada kasus apa gitu yang besar. Tinggal mikirin berapa angkanya gitu ya. Di sini saya akan pakai 305. Oh, bukan, 286. Kalau Anda nanya kenapa 286 dipakai? Karena gini. Dari 4 tahun terakhir yang tertinggi 324% ya. Saya nggak mungkin pakai 324% atau di atas 324%. Kenapa? Karena ini kita lagi ngitung valuasi. Kalau saya makainya yang optimisnya, begitu ternyata hitungannya meleset, artinya nggak seoptimis yang dimaksud, maka langsung bubar tuh, langsung hitungannya jadi nggak berguna gitu. Jadi untuk ngitung valuasi saya pakai nggak yang optimis, tapi juga nggak yang pesimis. Nah, pesimisnya itu menurut saya di 2019 ya. Dia cuma 270% dari Q1 ke Q4 cuma naik 270%. Jadi saya nggak pakai 324, nggak pakai 270 ya. Sisa 2 nih, sekitar di 305 atau 286. 305 2 teratas, 286
di atasnya 270. Jadi saya pakai aja 286. Kalau nanti hasilnya di atas 286 itu saya udah tinggal alhamdulillah ya, bagi Anda yang investor tinggal alhamdulillah. Tapi di sini saya pakai 286. Oke. Selesai PR pertama, yaitu tentang memproyeksikan perubahan Q1 ke Q4-nya, yaitu sebesar 286%, ya. Sekarang kita kerjain PR kedua, yaitu proyeksi DPR keuntungan 2023. Kita lihat lagi 4 tahun terakhir. 2019 DPR-nya 63. Ya, 2020 DPR-nya 60, 2021 51, 2022 48%. Nah, 2023 berapa nih DPR-nya, ya? Skema pertama, skema pesimis 48%, dari mana? Ya, 2022 ternyata dia cuma bagiin 48% DPR-nya. Ya, jadi ada kemungkinan nih di 2023 48% lagi. Ada kemungkinan. Skema kedua, skema confident, saya masukin 63%. Dari mana 63%? Karena nanti saya jelasin. Sama 70%, yaitu kalau bagus-bagusnya. Dari mana 70% saya jelasin. Jadi gini. Kalau ngeliat polanya ya, di 2019 kan dia keuntungannya 148 ya. Pas lagi 2019 ke 2020 naik, ya naik nih dari 148 naik ke 160. Dia nurunin DPR-nya. Ya, pas 148 dia DPR-nya 63. Pas turun ke 160, pas naik ke 160, DPR-nya dia turunin. Oke, kita dapat satu clue nih. Ternyata si BJBR ini begitu EPS-nya naik ya. Nih EPS tuh ini ya, keuntungan per lembar saham. Begitu EPS-nya naik, dia nurunin besaran DPR-nya. Oke. Terus dari 160 ke 193 kan dia naik nih, ya. Nah, begitu naik, dia turunin lagi DPR-nya. Oke. Nih 148 ke 160 naik kan EPS-nya. DPR-nya dia turunin dari 63 ke 60. Pas 160 ke 193 naik lagi, dia turunin lagi nih DPR-nya. 60 jadi 51. Nah, pas 2022 naik lagi ya, dari 193 kan ke 219 naik dong. Dia turunin lagi DPR-nya 51 ke 48%. Oke. Jadi kalau seandainya beneran terjadi Q1 ke Q4 ya, Q1 ke Q4 itu naiknya 286%, maka EPS sepanjang 2023 tuh nanti proyeksinya hasilnya 136. Nah, jika ini beneran terjadi ya, jika beneran naiknya cuma 286, maka EPS-nya sepanjang 2023 itu 136. Dan kalau beneran terjadi 136, ini 136 ini EPS terkecil selama 4 tahun terakhir. Nah, perusahaan yang kayak begini, yang kalau misalkan EPS-nya naik, terus dia turun DPR-nya, naik lagi dia turun DPR-nya lagi, biasanya kalau begitu EPS-nya turun, DPR-nya dia naikin. Nah, makanya di situ saya akhirnya pakai 63%. Saya pakai 63%. Kenapa? Karena 63 adalah tertinggi selama 4 tahun terakhir. Jadi kalau 136 ini beneran terjadi, kemungkinan dia akan pakai DPR sebanyak 63%. Oke? 63%. Meskipun 63% itu kan pas lagi EPS-nya 148. Jadi kalau cuma 136, di mana 136 di bawahnya 148, kemungkinan di atas 63%. Maka di sini saya tulis 70%. Tapi kita nggak usah pakai 70%, nggak perlu pakai optimisnya, kita pakai 63%, ya. Nah, begitu dipakai 63% keluar nih harga murah, wajar, dan mahalnya BJBR. Oke. Jika dua hal yang udah kita proyeksikan, DPR-nya beneran 63%, terus Q1 ke Q4-nya naiknya 286, maka harga murahnya BJBR itu ada di 859. Atau di harga sekarang, di harga 1180, di harga video ini dibuat 26 Mei 2023, itu udah kelewat 27% dari harga murah. Oke. Nah, harga wajarnya ada di 1288. Atau kalau dari harga yang sekarang itu masih ada potensi naik 9%. Menuju harga wajar lah ya, menuju harga wajar. Jadi kalau Anda ngelihat suatu emiten terus pakai Excel ini ya, masih ada di harga wajar, itu masih boleh masuk. Nah, apalagi kalau belum menyentuh harga wajar ya, karena ini harga wajarnya 1200, ini 1180, masih ada potensi naik 9%. Ya. Mahalnya ada di 1700, atau untuk menuju 1700 ada potensi naik 46%. Oke. Kesimpulannya kalau Anda nanya ke saya, secara valuasi saham BJBR ini sedang berada di harga wajarnya, di bawah harga wajarnya. Jadi di harga murah udah enggak, ya udah kelewat 27%, tapi di harga wajarnya aja belum. Jadi di atasnya murah, di bawahnya wajar. Nah, Anda mau masuk ya, Anda interpretasikan sendiri. Murah udah enggak banget, wajar belum.
gitu ya. Buat yang mau sahamnya dihitungin juga kisaran harga wajarnya, silahkan tulis kode sahamnya di komen. Saya kasih waktu 5 detik ya buat tulis kode sahamnya di komen, dan jangan lupa di enter. 1, 2, 3, 4, 5. Template Excel yang sedang Anda lihat namanya SNET, singkatan dari SNET. SN saham nyantai, nama channel ini, ET Excel template. Kalau Anda punya SNET, setidaknya 2 manfaat ini yang Anda dapetin. 1, Anda bisa ngitung harga wajar saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri. Seperti yang baru Anda tonton langkah-langkahnya, yaitu memproyeksikan laba dan memproyeksikan DPR. Terus yang kedua, manfaat yang kedua kalau Anda punya SNET, Anda nggak gampang FOMO atau gampang kena fear, karena Anda jadi tahu nih kisaran murah, wajar, sama mahalnya suatu saham tuh ada di harga berapa. Link info dan link pembelian SNET saya taruh di deskripsi. SNET tadi penawaran berbayar, sekarang penawaran gratisan. Nah, gratisannya saya ngingetin lagi, saya punya bocoran saham-saham yang bagi saya like invest ya, berstatus like invest karena fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Link akses bocoran saham-saham like investnya saya taruh di deskripsi juga. Anda mau ngambil penawaran berbayar saya atau mau penawaran gratisan saya, sama-sama langsung sekarang juga menuju link yang ada di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.